Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena saya nggak bisa ke sekolahan. Kondisinya di sini hujan gede, jadi untuk materinya saya kirim lewat tutorial aja. Jadi kalian nanti bisa kerjakan tugasnya di lab sekolah ya. Oke, kemarin kita udah belajar tentang Google Dokumen. Google Dokumen itu hampir sama dengan Microsoft Word ya. Jadi kita mau buat surat pemberitahuan ya. Misalnya kita mau berikan surat pemberitahuan, biasanya ada kop surat ya. Jadi kita mau belajar tentang bagaimana membuat kop surat. Jadi kop surat itu biasanya di bagian atas ini ada namanya header dan footer atau kepala surat dan kaki surat. Jadi kalau kalian klik 2 kali, nah di sini ada tulisannya header. Dan di bagian bawah ini ada tulisannya footer, kaki suratnya. Jadi nanti dengan otomatis akan bisa masuk di sini. Jadi biasanya gini, misalnya kita ambil contoh aja langsung. Oke, di sini ada kop suratnya, misalnya kalian bisa copy paste aja, misal ya. Jadi di sini kalian tinggal paste. Nah, misalnya seperti ini. Biasanya seperti ini ya untuk kop surat ya. Bagian atasnya kalian buat ke rata tengah di sini ya, home center. Nah misalnya ini udah gitu ya, sini kalian sesuaikan. Untuk di sini tugas kalian buat fontnya dengan ukuran 18 ya. Ini fontnya ukuran 18 ya. Yang bawah ini fontnya ukurannya 11. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan tugas kalian ya. Oke, ini sini 11. Nanti di bawahnya itu 10. Di sini 12, di bawahnya itu 11. Ya, untuk kop surat itu biasanya di bagian samping sini ada logo yayasan atau logo perusahaan ya. Kalian bisa masukkan di sini insert picture. Nah, misalnya ini ada logonya kayak gini ya. Kalian tinggal insert aja di sini. Nah, setelah di insert biasanya dia akan membentuk seperti ini. Dia nggak bisa masuk di sini. Jadi posisinya biar bisa masuk, kalian ke di sini ada tulisannya wrap text. Wrap textnya kalian ubah ke behind text. Nah, kalau udah kalian ubah ke behind text, dia bisa diukurannya diubah, terus bisa dipindahkan sesuai posisi yang kalian mau. Nah, kayak gini misalnya. Misalnya di sini ada lagi juga, kalian bisa tambahkan lagi logonya. Misalnya logonya kalian tambahkan di sini sama seperti tadi ya. Kalian tinggal wrap textnya kalian ubah behind text. Nah posisinya kalian ubah seperti ini ya. Jadi ada 2 logo biasanya di perusahaan, satu di kiri satu di kanan. Nah ini namanya kop surat, header ya. Untuk footernya biasanya berisi alamat email, terus kontak, terus website dan lain-lain ya. Oke, untuk footernya juga kalian buat di rata tengah sini ya. Nah misalnya kayak gini. Ini ukurannya sama 12 ya. Kalian buat fontnya menjadi 12 kayak gitu. Oke, selanjutnya kalian isi surat pemberitahuannya. Surat pemberitahuannya kayak gini. Misalnya ya, nih kalau diubah kayak gini, ini udah berubah otomatis. Padahal ini udah otomatis menjadi kop surat. Jadi kalian pindah ke bagian bawahnya. Ya, nah di sini untuk surat pemberitahuannya kalian ubah fontnya menjadi 11 ya. Nah kayak gini ya. Kalau untuk pembagian tabnya, spasinya kalian bisa pakai tab. Ini lihat di sini kalau nggak bisa masuk. Jadi kalau misalnya kalian di sini mau menambahkan ke samping gitu ya, kalian tinggal pindahkan aja ininya.
gitu. Kalau mau dipindahkan semua kayak gini ya, nah kayak gini ya. Terus yang ini juga sama, kalau kalian mau buat rata tengah, kalau satu biasanya di rata tengah, kalau dua biasanya kanan kiri, nanti kalian ubah aja ya. Jadi posisinya seperti ini. Kenapa kita belajar tentang header dan footer? Karena nanti kalau kita buat suratnya banyak, dia otomatis ada kop suratnya lagi. Misalnya kayak gini. Ini misalnya kita enter ke bawah. Ya, nah ini udah ada otomatis di sini. Jadi kalian tinggal pastikan aja yang tadi kita buat. Nah ini udah ada otomatis, berarti udah ada 2 surat yang kita buat. Mau kalian buat 10, otomatis skop suratnya udah nggak bikin lagi ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembuatan kop surat. Jadi kalian nanti tinggal buat seperti yang saya bibkan di sini. Untuk nama yayasannya 18, font alamatnya 12, font pemberitahuannya 11 ya. Terus untuk isi hari dan tanggalnya itu kalian sesuaikan dengan hari Minggu depan, kan ada hari libur nasional ya, kalian sesuaikan aja libur nasional apa gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk tugasnya. Terima kasih. Kalau kalian mau membuat, jangan lupa nanti kalian kirimkan di Google Drive. Oke, untuk materi kita kali ini cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.